Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya semua? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia ya Kak. Puji Tuhan. Apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Tentu saja kita semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Iya kan adik-adik? Baiklah, sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Allah, Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan siapkan hati kami, agar kami mampu memahami firman-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambilkan dari Amsal 17 ayat 22. Sekali lagi, Amsal 17 ayat 22. Ayo kita baca, Kak. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih ya, Kak, sudah dibantu membacakan. Nah, kakak dan adik-adik semua, biasanya kegembiraan seseorang itu tergantung pada situasi tertentu. Benar apa enggak? Misalnya kalau di sekolah mendapatkan nilai yang bagus, kemudian mendapatkan hadiah dari orang tua, bisa mainan dengan bebas sama teman-teman, menonton acara televisi kesukaan, kemudian mendapatkan mainan baru dan lain-lain sebagainya, pasti kita merasakan kegembiraan. Benar apa tidak? Tentu saja Kak, kita pasti akan bergembira kalau dalam situasi yang menyenangkan seperti itu. Benar sekali. Bergembira karena mengalami hal-hal yang menyenangkan adalah hal yang wajar. Namun bagaimana bila kita sedang dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti saat ini? Misalnya sedang dalam situasi pandemi, maka tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa bebas bermain di luar, tidak bisa bebas jajan sembarangan di luar, tidak bisa pergi ke mal-mal atau jalan-jalan di tempat-tempat wisata, atau mungkin karena sedang dalam pandemi, kemudian pendapatan orang tua berkurang, kemudian uang saku anak-anaknya juga dikurangi. Nah, kalau sedang mengalami hal-hal tersebut, apakah kita masih tetap bisa bergembira? Masih bisa nggak ya kira-kira? Dalam renungan kita hari ini, kita diajarkan dari Amsal 17 ayat 22, yaitu tentang hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi melalui firman ini Tuhan mengajarkan pada kita bahwa hati yang gembira itu akan menyehatkan kita, baik tubuh kita secara jasmani maupun rohani. Contohnya, kalau kita sedang sakit, tapi kita tetap bisa bergembira, tetap selalu bersyukur, tetap berharap kepada Tuhan, dan tetap semangat untuk sehat, maka kalau Tuhan izinkan, kita akan sembuh dengan lebih cepat daripada kalau saat sedang sakit, tapi kita tidak semangat makan, malas mandi, tidak mau minum obat, maka penyakitnya itu juga akan lebih lama sembuhnya. Betul kan, Kak? Betul juga sih Kak. Tapi bagaimana ya caranya agar hati kita bisa selalu bergembira? Kan tadi katanya hati yang gembira itu adalah obat. Nah, biar kita sehat maka kita harus selalu bergembira. Terus gimana caranya agar kita bisa terus bergembira, Kak? Kalau saya, beberapa caranya diantaranya yaitu yang pertama, selalu bersyukur dalam segala hal kepada Tuhan. Karena dengan kita selalu bersyukur, kita bisa membangkitkan rasa bahagia di dalam hati kita. Kemudian yang kedua yaitu dengan rajin berdoa, karena dengan rajin berdoa kita bisa meningkatkan komunikasi kita dengan Tuhan, sehingga kalau komunikasi kita dengan Tuhan lancar,
maka hati kita juga akan lebih tenang. Kemudian yang ketiga, dengan cara rajin membaca Alkitab, karena dengan banyak membaca Alkitab maka kita akan bisa lebih merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Kakak ada cara lain enggak? Kalau saya biasanya dengan banyak-banyak memuji firman Tuhan, maksudnya banyak-banyak memuji, memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi. Nah, itu biasanya kalau kita semakin banyak memuji nama Tuhan, maka hati kita semakin gembira. Kemudian dengan mengasihi sesama manusia, mengasihi teman-teman, orang tua, saudara-saudara, dengan mengasihi orang lain, maka kita juga akan merasa dikasihi dan merasa lebih berbahagia, Kak. Benar sekali, saya setuju dengan pendapat kakak. Dengan memuji nama Tuhan dan dengan saling mengasihi selama manusia, kita juga bisa meningkatkan kegembiraan di dalam hati kita. Benar. Nah, kakak dan adik-adik semua di rumah, jadi apa yang kita dapat dari renungan kita hari ini? Ayo. Tentu saja bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti kita harus selalu menjaga agar hati kita selalu gembira. Iya, tepat sekali kakak dan adik-adik semua yang di rumah. Nah, adik-adik, dari renungan singkat kita hari ini, kita diajarkan untuk selalu bergembira dalam segala situasi yang kita alami. Bagaimana caranya agar kita selalu bisa menjaga agar hati kita selalu gembira? Caranya yaitu dengan selalu bersyukur, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, kemudian rajin memuji nama Tuhan, dan juga saling mengasihi sesama manusia. Adik-adik, mari kita sebelum menutup renungan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dulu. Kakak pimpin doanya ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajar kami untuk bisa menjalani seluruh kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan hati yang selalu bergembira, serta selalu bersyukur dan hanya berharap kepadamu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.